kita kemarin sudah kontrak Bu ya untuk hari ini untuk penyuluhan hipertensi ya. Iya. Nah sebelumnya apakah Ibu tahu hipertensi itu apa? Darah tinggi ya. Iya, darah tinggi Bu ya. Darah tinggi ya. Iya, nah itu saya akan jelaskan lebih lanjut ya Bu ya. Iya. Nah hipertensi itu bisa kita sebut juga dengan tekanan darah tinggi, di mana terjadi peningkatan darah secara kronis atau dalam jangka waktu yang lama Bu. Iya. Penderitaan yang mempunyai tekanan darah tinggi yang melebihi 140/90 saat istirahat diperkirakan mempunyai keadaan darah tinggi. Nah, tekanan darah tinggi salah satu faktor resikonya itu terjadi stroke, serangan jantung, gagal jantung, dan lebih parahnya bisa menyebabkan gagal jantung kronis Bu. Oh gitu. Iya. Nah, ini ada Bu tensi normal dari 120/130. Ada yang hipertensi tinggi tapi ringan yaitu 140/159. Dan ada yang lebih paling tinggi lagi Bu, yaitu 210 sampai 210/120 Bu, atau bisa lebih. Itu yang tinggi ya. Tinggi banget Bu pasti. Tinggi banget ya. Tensinya Bu. Nah, dengan bertambahnya usia Bu, hampir setiap orang mengalami tekanan darah tinggi ya. Iya. Nah, terus meningkatnya sampai usia 80 tahun, tekanan darah terus meningkat sampai usia 55-60 tahun, kemudian berkurang secara perlahan bahkan menurun drastis. Iya. Nah, ini ada penyebab dari hipertensi Bu, yaitu ada penyebab premier, yaitu hipertensi yang tidak atau belum diketahui penyebabnya Bu. Iya. Nah, berbagai faktor diduga turut berperan seperti umur, stres, dan keturunan. Nah, ada juga hipertensi sekunder, yaitu hipertensi ini disebabkan dari adanya penyakit lain Bu. Nah, seperti penyakit ginjal, terus ada juga kelainan hormon, terus kontrasepsi oral dan penyalahgunaan alkohol. Iya. Nah, ada juga garam merupakan hal sangat sentral dalam menyebabkan hipertensi. Nah, terus ya. Nah, ada juga hipertensi. Matiin ya. Ini nggak bisa matiin. Nah, hipertensi hampir tidak ditemukan Bu pada golongan suku bangsa dengan asupan garam yang minimal. Apabila asupan garam kurang dari 3 gram per hari, prevalensi hipertensinya itu beberapa persen aja Bu. Nah, sedangkan kalau asupan garamnya 5-15 gram per hari, nah persenan hipertensi itu meningkat Bu menjadi 15-20%. Nah, ada juga faktor yang dari faktor lingkungan Bu, seperti stres psikososial, terus obesitas, kurang olahraga. Nah, ini ada beberapa gejala hipertensi. Nah, pada sebagian besar penderita hipertensi tidak menimbulkan gejala Bu ya, meskipun secara tidak sengaja. Beberapa gejala terjadi bersamaan dan dipercaya berhubungan dengan tekanan darah tinggi. Nah, gejala yang dimaksud itu seperti sakit kepala, perdarahan dari hidung, pusing, wajah kemerahan, dan kelelahan. Nah, gejala yang mungkin timbul karena kelainan pembuluh darah nih Bu, seperti mimisan, kencing darah, penglihatan terganggu, nyeri dada, lemah dan lesu, sering buat lemah dan lesu Bu saat kegiatan. Ya, nah ini ya tanda-tandanya Bu. Tanda-tandanya yang bisa kita masukkan ke hipertensi. Nah, ada juga cara pencegahannya, yaitu mengubah gaya hidup seperti hidup sehat Bu. Nah, berhenti merokok, berhenti minum alkohol, istirahat yang cukup, makan sayuran dan buah-buahan, tidak banyak gorengan, yang apalagi yang mengandung santan-santan juga. Nah, ini juga menjaga berat badan Bu supaya ideal normal. Nah, olahraga, aktivitas juga teratur. Nah, menghindari juga stres. Nah, Ibu bisa nih ngetes ngungkapin ke orang terpercaya atau orang rumah yang sangat dekat dengan Ibu. Nah, itu ada pengaturan diet makanan juga Bu yang tepat buat hipertensi. Nah, terus kalau ada penyuluhan dari puskesmas atau posyandu sini, Ibu bisa ngecek juga tekanan darahnya Ibu. Nah,
Terus ada juga minum obat rutin Bu jika Ibu Iya. ada obat hipertensinya nih. Nah ini minum secara rutin, Iya, seumur rutin hidup tiap ya malam itu ya, setiap Mas. jam, iya dengan jam yang sama Bu ya. Oh gitu ya. Nah terus juga kalau ada gejala yang lain Bu, nah Ibu konsultasikan langsung ke dokter seperti jantung, diabetes, atau gangguan ginjal dan lain-lainnya. Nah cara penanggulangannya itu ada yang farmakologis yaitu seperti dengan obat. Nah ada juga yang non farmakologis itu seperti tradisional atau herbal Bu ya. Iya, iya. Nah farmakologisnya itu ada dengan kita atur dengan pola makan seperti garam, kita mengurangi garam yang tinggi seperti ikan asin, makanan kaleng, keju dan lain-lainnya, seperti ada kayak jeroan, santan-santan yang lainnya kita kurangin, Itu gorengan berarti juga. yang ya Mas, apa yang ke usia kok kita itu baru makan jeruk-jeruan itu udah nggak boleh ya. Bukannya nggak boleh sih Bu, tapi jangan terlalu banyak. Oh dikurangin Jangan gitu terlalu ya, dikurangin gitu ya. Oh, Jangan bukannya kebanyakan nggak boleh juga, gitu, iya. dikurangin gitu ya Mas. Ya. Kurangin Bu, jangan sering tiap hari kita jeroan. Nah, jeruan itu termasuk kalau ati-ati gitu, ati ayam apa itu termasuk jeruan ya Mas. Nah tergantung cara pengolahannya sih Bu. Oh gitu. Iya, tapi jangan terlalu banyak-banyak. Iya. Nah, terus juga ada olahraga yang ringan seperti Bu kayak jalan kaki, jalan kaki pagi, kalau naik bersepeda, atau olahraga senam-senam dari RT RW terdekat. Nah, kalau Ibu merokok berhenti merokok, istirahat yang cukup, stop alkohol, mengendalikan berat badannya. Nah, kira-kira dari penjelasan yang saya tahu, apakah Ibu ada pertanyaan? Banyak enggak deh Mas, cukup aja Mas. Cukup Udah ya. jelas ya, udah jelas. Oke, kalau gitu saya sedikit tanya Bu ya. Apa sih Bu pencegahan yang harus kita lakukan buat hipertensi ini? Pertama apa tuh dikurangin makan asin-asin. Ya. Nah, Ibu ini ada leaflet buat Iya. Ibu baca-baca dari gejala hipertensi ini ya, bisa Ibu Terima kasih ya baca Mas. Iya Ibu. Kalau saya lihat-lihat ya Mas. Iya Ibu. Terima kasih ya Mas. Iya Ibu, berarti saya permisi dulu Bu ya. Iya, sama-sama.